Reformasi 1998. Pada masa Orde Baru, sejak 80-an, Cak Nun termasuk salah satu tokoh masyarakat yang vokal dan kritis kepada Soeharto. Beliau seringkali menempatkan diri dalam oposisi langsung melawan pemerintahan Orde Baru. Kegiatan-kegiatannya banyak sekali dicekal, dan dibatasi ruang geraknya oleh TNI dan Polri. Perjuangannya melawan segala bentuk ketidakadilan Orde Baru mencapai titik puncaknya tahun 1998. Reformasi 1998 merupakan episode perjalanan Republik Indonesia yang melibatkan banyak pihak dan elemen masyarakat Indonesia. Masing-masing memiliki peran, termasuk peran signifikan Cak Nun dan beberapa tokoh nasional. Detik-detik lengsernya Soeharto. Pada Mei tahun 1998, kerusuhan pecah di berbagai kota, termasuk Surakarta, Bandung, dan Palembang usai terjadi penembakan dalam demonstrasi yang menewaskan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei. Dikenal dengan tragedi Trisakti, Jakarta rusuh tanggal 13 Mei, dan puncaknya, tanggal 15 Mei beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta hangus terbakar. Ratusan orang tewas. Tanggal 16 Mei, di tengah suasana Jakarta yang rusuh, beberapa intelektual berkumpul di Hotel Regent. Di antaranya Cak Nun dan Nurholis Majid atau Cak Nur. Dalam pertemuan ini, didiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri krisis ekonomi, sosial, politik yang intinya, Soeharto harus lengser. Tapi bagaimana caranya menyampaikan itu ke Soeharto, karena sebelumnya pernah ditempuh lewat Quraisy Shihab, tapi Menteri Agama ini menolaknya. Cak Nun, pada pertemuan itu mengeluarkan ide untuk membentuk opini bersama militer. Ide pembentukan opini ini, sebelumnya sudah dilakukan Cak Nun, pada Forum Padang Bulan, tanggal 11 Mei di Jombang, yang menyampaikan seruan Soeharto untuk lengser, waktunya sudah hampir habis. Cak Nun juga menerbitkan selebaran terang benderang, sudah ditulis sejak tanggal 8 Mei dan dikirimkan ke berbagai media massa namun tidak ada yang memuatnya. Cak Nun menyatakan tegas, Pak Harto turun, TNI berpihak pada rakyat. Secara khusus di pertemuan Padang Bulan itu, Cak Nun mengajak masyarakat melantunkan wirid dan zikir bersama yang dipuncaki pembacaan Hizib Nasr yang dipimpin Bu Kalimah, ibunda beliau. Setelah pertemuan di Hotel Regent, tanggal 16 Mei malamnya, Cak Nun, bersama Utomo Dananjaya, Malik Fajar, dan S. Derajat merumuskan 4 prosedur lengsernya Soeharto dengan meminimalisir korban dan memaksimalkan efektivitas kenegaraan. 4 prosedur ini termaktub dalam surat Husnul Hatimah yang rencananya akan diserahkan kepada Soeharto. Para perumus surat itu sebenarnya berasal dari sebuah kelompok diskusi rutin, yaitu Majelis Reboan yang salah satunya diselenggarakan di Jalan Indramayu 14, Menteng, Jakarta. Keesokan harinya, tanggal 17 Mei surat yang lengkapnya berjudul Semuanya Harus Berakhir Dengan Baik, Husnul Hatimah, itu, dikabarkan kepada para wartawan di hotel wisata, oleh Cak Nun, dan kawan-kawan. Konferensi pers itu menjadi pembicaraan di banyak media esoknya, tanggal 18 Mei. Pada tanggal 18 Mei itu juga, surat tersebut disampaikan ke Soeharto melalui Mensesnek ketika itu, Saadillah Mursyid. Sore harinya, tak diduga, Harmoko sebagai ketua DPR dan MPR yang dikenal setia kepada Soeharto, membacakan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dengan arif dan bijaksana. Malam harinya, ternyata Soeharto menyambut baik usulan untuk Husnul Hatimah. Melalui Saadillah Mursyid, Presiden Soeharto menghubungi Cak Nur, dan menyatakan bersedia mundur kapan saja. Kabar itu pun diteruskannya kepada Cak Nun. Setelah usulan dalam surat Husnul Hatimah diterima, dan menyatakan akan mundur, Soeharto ingin merundingkan cara lengser terbaik, tercepat, tetapi berisiko minimal bagi bangsa Indonesia. Pak Harto ingin membahasnya bersama perumus surat itu dan tokoh-tokoh Muslim segera. Soeharto secara khusus meminta agar Gus Dur diikut sertakan. Cak Nur mengusulkan agar Amin Rais juga diundang, tapi ditolak Soeharto. Tanggal 19 Mei pagi, pukul 9 tokoh masyarakat diterima Soeharto di Istana Merdeka, yaitu, Cak Nur, Cak Nun, Gus Dur, Ahmad Bagja, Kiai Haji Kholil Baidowi, Kiai Haji Ali Yafi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Malik Fajar, dan Sumargono. Selain mereka bersembilan, Cak Nur juga mengajak Yusril Izza Mahendra.
Yusril ketika itu bekerja sebagai penyusun naskah pidato kepresidenan yang sebenarnya tidak masuk dalam undangan, tapi Cak Nur memaksa karena Yusril paham hukum ketatanegaraan. Pertemuan tanggal 19 Mei pagi itu dijadwalkan hanya berlangsung setengah jam, tapi ternyata molor hingga 2,5 jam. Dalam pertemuan itu tidak ada perdebatan, tidak ada desakan, tidak ada tawar-menawar kekuasaan. Justru pertemuan itu santai dan penuh gelak tawa. Kesemua tokoh, satu persatu berbicara kepada Soeharto. Semuanya menegaskan beliau harus segera mundur. Pertemuan itu terjadi berkat kepastian malam sebelumnya, ketika Soeharto menyatakan bersedia mundur kepada Cak Nur. Ibarat sebuah pernikahan, pertemuan itu adalah bagian resepsi, karena sebelumnya kepastian akad nikah lengser sudah terjadi. Soeharto berencana akan membentuk kabinet reformasi. Juga, ia menerima usulan adanya semacam komite reformasi, yang berangkat dari gagasan formula keempat reformasi sebagai jalan tengah yang tertera dalam surat Husnul Hatimah. Soeharto meminta Cak Nur untuk memimpin komite itu. Tapi permintaan itu dengan tegas ditolak. Bila kabinet dan komite itu terbentuk, Cak Nur meminta tidak boleh satupun dari tokoh-tokoh yang hadir tanggal 19 Mei itu dimasukkan Soeharto ke dalamnya. Soeharto sebenarnya sangat berharap kepada mereka, karenanya penolakan itu mengecewakannya. Ketika konferensi pers setelah pertemuan, Soeharto belum menyatakan mundur. Ia menyatakan akan melakukan reshuffle kabinet dan memimpin reformasi, juga tak akan bersedia dipilih lagi dalam pemilu mendatang. Tak ada pernyataan yang jelas kapan ia akan benar-benar turun dari kursi presiden selain kode, secepat-cepatnya. Merespons pertemuan itu, Amin Rais mengadakan konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah. Ia mengatakan bahwa dengan tak memberi gambaran program dan tempo yang jelas, Soeharto sama sekali tak memberi titik cerah kepada masyarakat. Itu juga menandakan dengan gamblang Soeharto gagal membaca aspirasi rakyatnya. Pada hari yang sama dengan pertemuan di Istana Merdeka itu, 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 menandatangani surat pengunduran diri dari Kabinet, di Gedung Bappenas dan menolak dimasukkan ke dalam Kabinet Reformasi atau Komite Reformasi yang akan dibentuk. Mereka adalah Akbar Tanjung, A.M. Hendro Priyono, Ginanjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadiharjono, Haryanto Danutirto, Justika S. Baharsyah, Kuntoro Mangkusubroto, Rahmadi Bambang Sumadijo, Rahardi Ramelan, Sanyoto Sastrowardoyo, Subiakto Cakrawardaya, Sumahadi, Tanri Abeng, dan Theo L. Sambuaga. Keesokannya, tanggal 20 Mei Soeharto menganggap pengunduran para menterinya yang ramai-ramai mundur, hanya rumor. Sampai Yusril yang berada di kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat, mendapat kabar kepastian mundur itu langsung dari Akbar Tanjung, yang menunjukkan kopian surat pengunduran. Surat disampaikan ke Saadilah Mursyid, dan akhirnya Soeharto pun mendapat kepastian kabar itu. Merasa kehilangan dukungan politik, tidak didukung tokoh-tokoh yang menemuinya, dan masyarakat sudah ngamuk, resepsi lengser itu pun akhirnya terjadi. Pagi hari pukul 9, tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, dan kemudian Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden. Husnul Hatimah. Surat atau konsep Husnul Hatimah merupakan gagasan luhur yang lahir dari pemahaman atas Islam. Cak Nun mengungkapkan, jika ada seorang maling berhenti dari kemalingannya tidak harus melalui peristiwa dikepung lalu dipukuli beramai-ramai dulu. Tuhan masih memberi peluang taubat dan husnul hatimah. Maka Soeharto perlu diambil perasaan dan psikologinya sehingga ia menyadari memang perlu mundur. Kerusuhan yang menewaskan banyak orang termasuk mahasiswa, penculikan-penculikan, situasi ekonomi yang sulit, korupsi kolusi kronis nepotisme yang akut, represi militer bertahun-tahun, ketidakbebasan berpendapat yang lama, dan berbagai kesalahan Soeharto lainnya, maka bisa dipahami segala situasi itu menyebabkan kebencian dan dendam yang mendalam masyarakat kepadanya. Mereka menghendaki pengalihan kekuasaan total dan tidak menoleransi keterlibatan Soeharto dalam reformasi. Sementara menurut pertimbangan dengan logika berpikir Husnul Hatimah, yang paling bertanggung jawab atas semua kesalahannya adalah Soeharto sendiri. Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, M.H. Ainun Najib,
dan Yusril Iza Mahendra dalam diskusi buku Islam Demokrasi atas bawah di Jakarta tahun 1998. Cak Nun dan kawan-kawan memilih untuk melakukan pendekatan yang berbeda, dengan berusaha tidak hanyut dalam arus kebencian yang tidak proporsional. Mencoba untuk tidak mengutuk-ngutuknya lagi walaupun ingin, karena sering mengalami tindakan represi dari rezim Orde Baru. Sebelumnya, pada HUT Golkar ke-33 tanggal 19 Oktober tahun 1997, Soeharto dalam pidatonya mengisyaratkan siap lengser ke Prabon Madeg Pandito. Cak Nun memandang Soeharto yang berkuasa dengan kuat selama 32 tahun. Pada saat militer masih dikendalikan penuh, dalam batinnya saat itu sudah Madeg Pandito. Maka tinggal disentuh hatinya agar dirinya menyelesaikan permasalahan dengan husnul khatimah. Sebelum menawarkan husnul khatimah, terlebih dahulu dijelaskan 3 bentuk aspirasi reformasi yang muncul. Pertama, reformasi masih dalam kerangka sistem pemerintahan Orde Baru, yang berarti dilakukan bertahap hingga selesainya masa jabatan tahun 2003. Kedua, reformasi dalam sistem yang sangat berbeda dari Orde Baru, yaitu Soeharto harus mundur. Ketiga, reformasi dengan proses kudeta. Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa bentuk pertama tidak banyak menjanjikan dan terlalu lama. Sedangkan bentuk kedua dan ketiga akan memunculkan gerakan penentangan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Maka Cak Nun, dan kawan-kawan menawarkan bentuk keempat yang tetap mengandung kesulitan, tetapi relatif aman dan dapat memberi landasan legitimasi baru yang kuat untuk pemerintahan yang akan datang. Bentuk keempat inilah sebuah husnul khatimah yang intinya bahwa Soeharto bertekad memimpin sendiri reformasi secara menyeluruh. Dengan menyesali terjadinya krisis moneter, mengakui semua kesalahan dan segala kekeliruannya, menyerahkan kekayaan pribadi dan keluarga untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian Soeharto memimpin perbaikan-perbaikan yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam legal formal konstitusional. Menyatakan bersedia mundur dari jabatan kepresidenan secepat mungkin melalui cara-cara damai dan konstitusional. Lalu membimbing bangsa Indonesia memasuki milenium ketiga. Juga disampaikan teknis waktu yang matang yaitu selama 20 bulan berikutnya, sampai tidak lebih dari tanggal 10 Januari tahun 2000. Pemilihan umum sudah harus terlaksana, maksimal tanggal 11 Maret tahun 2000 sudah terpilih presiden baru.